الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسlimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kita pasti ada yang sudah pernah bertemu dengan bulan Ramadan berkali-kali, bahkan mungkin berpuluh-puluh kali. Namun ada sebagian di antara kita, sebagian di antara kita kaum muslimin, semakin kesini justru semakin kurang menikmati ibadah yang ia lakukan di dalam bulan Ramadan secara khusus dan ibadah-ibadah yang lainnya di luar bulan Ramadan. Sehingga salat 5 waktu hanyalah sebuah rutinitas yang sekedar menggugurkan kewajiban. Dia sudah salat namun akhlaknya tidak menunjukkan perbaikan. Puasa terasa hanya sebatas menahan lapar dan haus yang menyiksa, atau tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran terasa berat dan membosankan. Ma'asyiral muslimin, jika hati kita masih merasa demikian, ketahuilah bahwa kita sedang kehilangan sebuah nikmat terbesar sebagai seorang hamba, yakni nikmat yang bernama halawatul iman, yaitu manisnya iman. Bayangkan selama 1 bulan Ramadan dia menjalankan ibadah hanya terasa menjadi beban tanpa ada kenikmatan. Di saat manusia, di saat kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan, dia justru merasa hampa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa penyebabnya? Sebenarnya ini sesuatu yang wajar. Kalau sekarang banyak orang yang merasakan ibadah jadi terasa hambar atau kurang nikmat, alasannya sederhana: kita terlalu sibuk mengejar kesenangan dunia sampai lupa merawat rohani kita. Hati kita dipenuhi dengan ambisi-ambisi duniawi sehingga tidak ada tempat lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara terlalu menuruti keinginan fisik, sisi batin kita justru menjadi tertutup. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, cuma bisa didapatkan kalau kita berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup ini isinya hanya menuruti hawa nafsu, maka bukannya kebahagiaan, malah bahkan bikin hidup kita, membuat hidup kita semakin susah dan menderita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kembali nikmat dan kelezatan dalam beribadah? Kuncinya hanya satu: menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta tertinggi, mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat agung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau, Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nari."
Kata Nabi SAW, ada 3 hal yang jika ketiganya ada pada diri seseorang, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Yakni yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ia membenci kembali terjatuh dalam kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah, manisnya iman dan nikmatnya ibadah itu syaratnya jelas, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala sesuatu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan ulama yang mendefinisikan manisnya iman, yaitu sebagai bentuk menikmati ketaatan. Bukan hanya menjalankan ketaatan, namun menikmati ketaatan yang dia lakukan, rela menanggung beban demi meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta memprioritaskan hal tersebut di atas segala kenikmatan duniawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosannya kami mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketakwaan yang kita lakukan adalah di antara cara yang Allah tunjukkan agar Allah berikan solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hati kita sudah dipenuhi dengan ambisi-ambisi duniawi? Ma'asyiral muslimin, bayangkan ada seseorang yang selalu mendapatkan hadiah, ditraktir makan dan dikasih uang jajan oleh sahabatnya. Kemudian suatu hari sahabatnya ini meminta tolong untuk melakukan sesuatu. Bisa dipastikan orang yang diberi hadiah, orang yang ditraktir makan ini akan senang hati melakukan permintaan dan perintah yang dia dapatkan dari orang yang memberinya hadiah. Kenapa bisa demikian? Seorang kemudian akan mudah menerima permintaan atau perintah dari orang yang memberikan kepada dirinya kebaikan. Pepatah Arab mengatakan, jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia itu memiliki fitrah bawaan untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, sehingga orang ini disuruh, diminta untuk melakukan apapun oleh orang yang berbuat baik kepadanya, dengan senang hati dia pasti akan melakukannya, dengan gembira dia akan melakukannya. Ma'asyiral muslimin, lalu kita ini kurang apa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika seorang manusia yang hanya memberi hadiah, hanya mentraktir makan, memberi uang jajan saja, kita bisa mencintainya, sehingga dengan kesadaran penuh kita senang hati melakukan permintaannya dan perintahnya, maka harusnya Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi kita beribadah kepadanya dengan rasa senang dan nikmat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita ini sudah terlalu banyak melakukan dosa dan maksiat, namun Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita nikmat,
Masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nafas. Masih saja Allah berikan kepada kita kesehatan. Masih saja Allah berikan kepada kita begitu banyak karunia-karunia. Sedangkan kita begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sedangkan kita untuk beribadah tidak ada rasa pun nikmat. Sedangkan kita menjalankan ibadah puasa tidak ada rasa nikmat. Sedangkan kita membaca Al-Quran tidak betah dan begitu cepat bosan. Pantaskah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di mimbar yang mulia dan agung ini kami mengajak jamaah sekalian, adalah kita ingat nikmat-nikmat Allah. Tentunya ketika seorang manusia saja kita bisa mencintai mereka karena kebaikan-kebaikan mereka kepada kita, tentu Allah lebih berhak untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak dan begitu luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, mari kita bersihkan hati kita. Mari kita letakkan cinta, harta, tahta, keluarga dan pekerjaan hanya di genggaman tangan kita. Cukup di genggaman tangan kita saja. Namun pastikan ruang terbesar dalam hati kita hanyalah diisi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang kita cintai, maka akan sangat mudah bagi kita menikmati perintah-perintahnya, menikmati seluruh yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita menundukkan kepala dan hati kita sejenak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang membolak-balikkan hati, agar menanamkan rasa cinta yang mendalam kepadanya dan kepada Rasulnya di dalam dada-dada kita, sehingga kita dianugerahi kenikmatan sejati dalam setiap sujud dan ketaatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.